Optimalkan anjungan Jateng di TMII. Komisi B harap bisa munculkan desa penglipuran di Jawa Tengah. Tingkatkan pendapatan, Badan Penghubung perlu gencarkan promosi. Komisi D soroti pengendalian banjir di selatan Jateng. Komisi E perdalam materi Raperda Ketenagakerjaan di Jawa Timur. Hai dulu Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscilla Chandra. Dan saya Renaldo Eka, inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Komisi A berharap penataan TMII berdampak positif pada aset milik Pemprov Jawa Tengah yang bertujuan selain revitalisasi juga persiapan acara internasional G20. Komisi A DPRD Jateng berharap penataan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII dapat berdampak positif pada aset milik Pemprov Jateng. Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman saat bersama Komisi A yang berada di Anjungan TMII pada Kamis 24 Maret 2022. Kedatangan wakil rakyat itu diterima oleh Kepala Badan Penghubung Provinsi Jateng, Bernadetta Emi DM. Pada kesempatan itu, Emi menyebutkan tujuan dari penataan itu selain untuk merevitalisasi keseluruhan, juga untuk persiapan menyambut acara internasional G20. Ditegaskannya, rencana pengembangan TMII itu secara keseluruhan tidak akan menghilangkan fungsi edukasi. Revitalisasi hanya mengubah wajah supaya bisa menarik wisatawan dan tetap menjadi objek wisata unggulan. Hanya saja dengan revitalisasi tersebut dirinya berharap pihak pengelola tidak menaikkan tarif masuk. Ia juga mengabarkan untuk kegiatan tahunan mudik gratis pada tahun ini masih ditiadakan. Sementara M. Yunus, anggota Komisi A, menyoroti mengenai konsep penataan TMII ke depan. Selanjutnya, anggota Komisi A lainnya, Stefanus Sukirno, berharap optimalisasi dari anjungan itu dapat memikat perhatian masyarakat sekaligus bisa menjadi pintu investasi untuk Jawa Tengah. Komisi B mempelajari pengelolaan desa wisata selama pandemi COVID-19 ke Desa Penglipuran Provinsi Bali yang dinilai inovatif dan kreatif karena mampu menembus pasar internasional. Komisi B harap bisa munculkan desa penglipuran di Jawa Tengah. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke desa penglipuran di Kecamatan Kabupaten Bangli pada Kamis 24 Maret 2022. Kunjungan itu dilakukan guna mempelajari sekaligus melihat langsung pengelolaan desa wisata selama pandemi COVID-19. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi B Sumanto mengaku sangat apresiatif dengan inovasi dan kreasi yang dilakukan pihak pengelola desa wisata tersebut. Menurutnya, untuk sekelas desa wisata penglipuran mampu menembus pasar internasional karena kerjasama semua warga setempat. Sementara Inengah Moneng selaku Ketua Pengelola Desa Wisata Penglipuran mengatakan beberapa penghargaan telah diraih desanya. Beberapa di antaranya diposisikan sebagai Desa Wisata Green Destination, Desa Mandiri Inspiratif 2012-2021, dan beberapa penghargaan di tingkat internasional lainnya. Dikatakannya pula untuk menjadikan desa wisata terlebih meraup penghargaan internasional terbilang tidak mudah. Butuh kesadaran dan kebersamaan dalam pengelolaannya supaya tetap menjadi satu visi dan misi. Sejumlah sarana dan prasarana pun mulai dibangun. Contoh kecil namun berimplikasi besar adalah pembangunan toilet. Pihak desa harus berupaya membuat tempat membuang hajat yang bersih, nyaman, dan harus berstandar internasional, bahkan ada juga toilet untuk penyandang disabilitas. Ini adalah desa wisata Penglipuran di Bangli. Jadi kita berharap desa wisata secara adat mungkin beda, tapi secara filosofi, manajemen dari desa-desa wisata yang ada di Jawa Tengah, ini akan memberikan inspirasi bagi teman-teman DPRD untuk mengawal kegiatan bantuan desa wisata, manajemennya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah harus mampu mengupayakan pendapatan sesuai target yang ditentukan tanpa meninggalkan pelayanan. Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah dituntut sudah harus mulai bergerak, seiring dengan mulainya adanya pelonggaran kegiatan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Dengan berkantor di ibu kota negara, instansi itu mampu mengupayakan pendapatan sesuai target yang ditentukan tanpa meninggalkan pelayanan. Masalah tersebut mengemuka dalam pertemuan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Penghubung di kantornya yang berada di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Barat pada Kamis 24 Maret 2022.
Dari paparan Kasubit Promosi dan Informasi Badan Penghubung, Menuk Indriastuti, target pendapatan pada 2022 semula 1,1 miliar namun terkoreksi menjadi 600 juta. Revisi target itu dikarenakan bayangan pandemi COVID-19 dan realisasi pendapatan selama 2 tahun berturut-turut yang tak tercapai. Dari sewa wisma, pendopo, dan gazebo di anjungan TMII juga belum mengembirakan. Perinciannya, Menuk mengerekkan dari Januari hanya mendapatkan 20 juta rupiah dan Februari 30 juta rupiah. Kesemua pendapatan itu dari biaya sewa wisma. Ketua Komisi C, Bambang Haryanto Barudin, mengatakan pelonggaran aktivitas masyarakat perlu disikapi secara serius. Mulai Januari sampai Februari, kunjungan ke Jakarta maupun ke pariwisataan sudah mulai terasa. Diharapkan Badan Penghubung bisa mengambil perannya, tidak saja mengandalkan sewa, namun juga bisa menjadi pintu investasi di Jateng. Dalam rangka pengendalian banjir, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah berdiskusi bersama BBWS Rayu Opak di Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Dalam rangka pengendalian banjir, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan diskusi bersama Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Rayu Opak di Kabupaten Sleman, Provinsi DIY pada Kamis 24 Maret 2022. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri membahas mengenai daerah aliran sungai atau DAS di daerah Banyumas dan Cilacap yang sering mengalami banjir. Sementara Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso mengakui DAS Serayu kerap mengalami banjir. Untuk itu diperlukan koordinasi antar instansi dalam upaya pengendalian banjir tersebut. Menanggapinya, Antiarsa Ikanadani selaku Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Rayu Opak mengatakan, penanganan banjir baru-baru ini di DAS Banyumas dan Cilacap mendapat perhatian serius. Dalam hal ini, pihaknya mengakui akhir-akhir ini curah hujan sangat tinggi sehingga menyebabkan tingginya debit air. Dikatakan di DAS ada sedimentasi sehingga terjadi penyempitan sungai yang berpotensi menyebabkan luapan air dan terjadi banjir. Untuk saat ini, pihaknya sedang melakukan pengerjaan di Sungai Bogowonto dan sejumlah sungai di wilayah selatan Jateng dengan pemasangan bronjong atau talut batu dengan anyaman kawat baja. Soal upaya koordinasi ataupun rekomendasi teknis, ia mengakui selama ini banyak pelaporan dari masyarakat terdampak banjir, dan rata-rata sekitar 500 permohonan datang dari masyarakat agar segera tertangani cepat. Ia juga menyarankan adanya peran masyarakat dalam pemeliharaan sungai di daerahnya, termasuk pembuatan irigasi secara gotong royong, agar sungai pun dapat dimanfaatkan secara maksimal. Komisi E memperdalam dan memperkuat materi terkait Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ke Provinsi Jawa Timur yang telah memiliki Perda Nomor 8 Tahun 2016. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah terus memperdalam dan memperkuat materi terkait Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Ketua Komisi E Abdul Hamid menilai DPRD Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu rujukan karena telah memiliki Perda Nomor 8 Tahun 2016. Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin rombongan DPRD berdiskusi bersama Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dan di Senaker Provinsi Jawa Timur pada Kamis 24 Maret 2022. Dia menilai banyak informasi yang akan digali untuk menyempurnakan materi terkait rancangan Raperda tersebut. Hamid menambahkan beberapa masukan dan contoh yang didiskusikan tadi sangat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi Komisi E. Sementara, menurut Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Artono, permasalahan ketenagakerjaan baik di Indonesia maupun daerah memang perlu dibahas lebih lanjut. Dia berharap proses penyusunan Raperda di Jawa Tengah bisa lebih detail sehingga perda tersebut bisa sangat bermanfaat bagi semuanya. Kepala UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Senaker Provinsi Jawa Timur Budi Raharjo mengakui, selama ini permasalahan ketenagakerjaan di berbagai daerah Indonesia hampir mirip. Dengan adanya perda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan di Jawa Timur, pihaknya mengaku permasalahan tersebut cukup bisa tertangani dengan baik. Raperda tentang ketenagakerjaan kita ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Tadi ditemui Ketua Komisi beserta anggota dan juga dari Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur. Banyak sekali yang bisa kita dapat tentang referensi Raperda kita di Jawa Tengah nantinya untuk pelaksanaan penyelesaian Raperda di tahun 2022. Mereka sudah punya di tahun 2016 sudah punya, dan mereka juga Perda PMI juga sudah punya, sehingga mereka butuh penyesuaian saja. Nah, kita ini yang lagi merancang di Jawa Tengah banyak masukan-masukan tentang penempatan,
masukan tentang link and match antara pendidikan dan ketenaga kerjaan, tentang bagaimana ketenaga kerjaan disabilitas dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali contoh pembinaan-pembinaan yang akan kita ambil dan kita nanti sesuaikan untuk pelaksanaan di Jawa Tengah. Saya Priskla Chandra. Saya Renaldo Ika. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami bersama kerabat kerja Berlian TV mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Salam Berlian TV, aspiratif, informatif.